Ya, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Melalui Jack Channel ini, ya, saya ingin menyampaikan pesan-pesan dari kalangan ekonomi lemah atau kalangan marginal. Saya sendiri adalah sebagai seorang pastor atau sebagai seorang gembala jemaat. Di samping itu juga pengajar, ya, dan mendirikan rumah belajar untuk membantu orang-orang, anak-anak bertumbuh di dalam pendidikan. Rumah belajar ini kita tidak pungut biaya sama sekali dan gratis. Dan saat ini rumah belajar telah memiliki murid sekitar 63 orang. Kami terus tetap ingin membagikan, ya, beban kami ke tengah-tengah masyarakat dan memperbanyak rumah belajar ini supaya dapat membangun generasi anak bangsa yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu kami banyak menemukan masalah-masalah perkembangan pendidikan khususnya di kalangan ekonomi lemah ini. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit kendala, masalah. Yang pertama, dengan sistem pembelajaran daring ini, ya, kendala yang pertama adalah tidak semua anak-anak kita, ya, atau orang tua dari anak-anak itu memiliki atau dapat mampu membeli Android, ya, HP Android. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi tentu anak-anak ini sangat terganggu, padahal HP Android ini adalah sebagai fasilitas utama untuk mengikuti pelajaran daring ini. Yang kedua, orang tua yang ekonominya lemah ini tidak bisa mendampingi anaknya belajar, apalagi yang masih kecil-kecil, kelas 1 atau TK 2 dan 3 itu susah. Apalagi dia misalnya baru belajar dalam hal menggunakan, mengoperasionalkan HP Android ini. Tentu ini menjadi kesulitan. Nah, ya, anak-anak itu tidak bisa mengoperasikan sendiri, harus dibantu orang tua, dan komunikasi, ya, terkadang tidak nyambung. Nah, ya, jadi perlu penjelasan dari orang tua. Nah, ini tidak semua anak-anak orang tua itu bisa mendampingi anaknya karena orang tuanya harus bekerja. Nah, jadi terkadang saya melihat di luar itu anaknya itu akhirnya bermain-main. Ditanya, kamu sekolah? Saya bilang gitu. Ya, sekolah, tapi kenyataannya dia, ya, bermain-main terus. Nah, hari ini bermain-main, besok bermain-main. Jadi memang ini menjadi kesulitan, ya, ya, bagi kalangan bawah, ekonomi bawah, ya. Lalu yang ketiga, tidak semua, ya, wilayah, walaupun itu mungkin di kota, tapi tidak semua, ya, atau khususnya pinggiran-pinggiran kota itu tidak semua dapat dijangkau oleh jaringan internet. Tidak semua itu bisa dijangkau oleh jaringan internet. Jadi macet-macet, ya, terkadang sampai lama. Jadi anak-anak itu ketinggalan. Nah, itu. Jadi pesan dari saya sebagai pemerhati pendidikan itu supaya tolonglah guru itu lebih aktif lagi, karena saya lihat juga, ya, seperti, ya, SMP negeri misalnya, biasanya dulu waktu
uh, luring ya, atau pelajaran tatap muka dulu kan ada kelas 1 ya, 7A, 7B, 7C sampai berapa. Nah, sekarang harus digabung, coba bayangkan. Jadi misalnya kalau digabung itu semua bisa 100-an gitu kan. Nah, bertemu dalam satu media ya, satu event ya. Tentulah guru ini ya tidak akan mengenal itu satu persatu. Nah, itu kendalanya, tidak akan mengenal satu persatu murid itu gitu kan. Nah, 70 orang, 80 orang. Nah, anak saya sendiri seperti itu. Saya perhatikan, saya punya anak ya kelas 1 SMP ya, kelas 7. Nah, begitu banyaknya peserta di dalam, anak-anak itu di dalam daring itu ya. Jadi ini ya maaf mungkin ya guru memang lebih simpel waktunya ya, lebih sedikit waktunya, karena mungkin pada hari itu digabung semua ya, mungkin jadi pelajarannya makin sempit. Nah, itu mungkin pemikiran saya, tapi mungkin nggak tahu setelah itu gurunya melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu, dalam yang termasuk juga kegiatan-kegiatan masih pendidikan, ini berkaitan dengan pendidikan. Tetapi saya sebagai pemerhati pendidikan ya, tolonglah guru itu lebih aktif lagi gitu kan. Nah, lebih aktif, kalau ada kendala murid itu tolong dijumpai ya, terkadang harus ke rumahnya ya. Saya sebagai pemerhati pendidikan aja seperti itu saya lakukan, padahal saya tidak dapat gaji gitu. Nah, kenapa anak ini tidak datang di rumah belajar ini? Apa menjadi kendalanya? Nah, saya datangi gitu kan. Saya ingin, karena kita mengajar itu haruslah berangkat daripada panggilan kita, ya, panggilan hati nurani gitu. Jadi bukan karena tugas dan tanggung jawab, tetapi guru ini adalah sebagai abdi di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi supaya lebih aktif lagi, ada panggilan jiwa ya, panggilan hati nurani ya. Bagaimana supaya anak-anak kita ini ya terselamatkan ya, generasi bangsa ini ya terselamatkan ya, dari kemerosotan pendidikan. Jadi ini masukan aja dari saya sebagai pemerhati ya, untuk kalangan-kalangan yang ekonomi menengah. Lalu pesan yang juga ingin saya sampaikan yang kedua adalah anak-anak baru ya tidak bisa masuk sekolah, khususnya SD atau TK ya. Kenapa tidak bisa masuk sekolah ya? Karena data-datanya tidak lengkap. Nah, kalau dulu ya agak sedikit lebih mudah, walaupun data-data tidak lengkap ya masih lebih mudah. Tapi sekarang ya, karena data-datanya tidak lengkap, dengan iktp sekarang ya, juga di mana banyak orang tua punya KK, punya KTP tapi palsu ya, karena adanya oknum-oknum. Jadi ketika dicek itu ya, datanya di pemerintahan tidak ada. Nah, jadi ini menjadi kebingungan bagi orang tua yang jadi korban ya, anak juga gitu. Nah, apalagi untuk ya itu tadi, yang tidak semua anak bisa masuk sekolah swasta, pinginnya masuk negeri karena negeri itu gratis ya. Tapi sesuai dengan waktu yang ditentukan, akhirnya setelah ada datanya ya tempatnya sudah tutup gitu. Nah, ini yang jadi korban kan anak-anak kita juga ya. Apalagi kan tidak mudah untuk mengurus KK, KTP ya. Nah, data-data yang berkaitan untuk masuk sekolah anak-anak kita tersebut. Nah, jadi ini juga menjadi suatu kendala, sehingga anak-anak itu nanti akhirnya banyak yang tidak bersekolah gitu. Apalagi tidak semua orang tua itu ya, karena berkutat di ekonomi, tidak semua orang itu berwawasan maju ya. Artinya ya mau sekolah lah, mau serah situ gitu kan. Mungkin sudah nasibnya, jadi kan kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya
kita harus terlibat lah, memberikan kemudahan-kemudahan ya, supaya bagaimana anak-anak kita ini bisa sekolah, karena ini bukan kesalahan daripada anak-anak. Nah, berikutnya juga kenapa anak-anak itu tidak bisa mendaftar, ya itu tadi udah jelas datanya tidak ada. Tetapi kenapa datanya tidak ada? Ya bagaimana mau ada? Anak-anak misalnya yang lahir dari kasus-kasus ya pernikahan yang kedua atau yang ketiga. Nah, itu kan padahal ya orang tuanya bercerai secara tidak resmi. Nah, ini kan susah. Ini kan terus kemudian orang tuanya menikah lagi dan melahirkan anak, terus kemudian anak itu menjadi besar. Nah, anak itu tidak punya data, ya. Anak itu tidak punya data ketika mau sekolah, ya bagaimana mau datanya? Surat cerai belum ada, gitu. Nah, bagaimana dia mau mengurus kakak yang baru? Nah, akhirnya yang jadi korban itu adalah anak-anak kita juga, generasi bangsa ini. Jadi untuk teman-teman sekalian yang sebangsa dan setanah air, atau siapapun itu, atau yang kerja di dinas pendidikan atau pemerintahan, tolonglah atau mungkin ya dikasihlah kemudahan kalau orang tua masuk sekolah, minta surat domisili, mungkin tolonglah para pejabat-pejabat supaya memberikan kemudahan ya. Nah, jangan pakai bayar membayar, kasihlah kemudahan. Ini demi generasi kita, generasi anak bangsa kita. Kalau anak-anak kita ini ya kemudian dia tidak sekolah, mereka menjadi bodoh, kemudian mereka kemudian terlibat pergaulan, karena dengan pendidikan itulah mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, jadi kalau anak-anak kita itu tidak bersekolah, kemudian mereka bergaul dengan sembarangan, ya anak-anak kita ini akan terlibat ini kejahatan. Yang rugi siapa? Yang rugi negara kita. Nah, kita juga tidak nyaman apabila banyak kejahatan yang muncul. Nah, itu yang rugi kita sendiri. Nah, siapapun kita, nah kita tidak akan nyaman lagi kalau sudah generasi kita ini di kemudian hari banyak melakukan ya kejahatan atau terlibat narkoba. Nah, jadi ini dalam hal ini ya saya ingin menyampaikan pesan dari kalangan bawah supaya mohon ya para orang-orang yang punya pemangku kepentingan khususnya bidang pendidikan, baik itu guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, atau pejabat daerah gitu kan, dari kalangan RT RW yang memberikan ya solusi lah ketika ada orang anak-anak meminta tolong ya, supaya ya kita bisa menciptakan generasi yang maju di kemudian hari. Jangan kita karena COVID ini ya akibat daripada COVID ini banyak masalah-masalah lain yang muncul. Semua ada, saya percaya semua pasti ada jalan keluarnya apabila kita mau duduk diam dan memikirkan jalan keluarnya itu. Nah, janganlah kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Coba lihat sekeliling kita, kanan kiri kita, apa yang bisa dapat kita kerjakan. Kerjakanlah dengan setulus hati, tanpa memandang ras, agama, atau apapun itu latar belakang adat istiadat. Kita semua ini satu, yaitu satu bangsa, satu bahasa, yaitu bangsa dan bahasa Indonesia. Merdeka, salam sejahtera.